Halo semua, kembali lagi di Naminelo Posting. Aku bakal ceritain satu situasi nih ke kalian nih. Misalkan kalian malam minggu nih ceritanya nih. Kalian udah janjian sama pacar kalian mau jalan, mau nonton film, apa itu apa namanya superhero ataupun film horor dan yang lainnya nih. Nah, tapi saat kalian jalan itu, kalian baru sadar kalau kalian tuh jalannya itu telat dan filmnya udah mau mulai. Kemudian kalian sampai di perempatan. Kalian posisi jalan ngebut dan waktu itu jalannya lagi lengang ya. Jadi tapi tetap aja lampunya kan merah tuh, ceritanya tuh ada lampu merah. Lampunya merah. Ada polisi juga, tapi kalian tetap nekat untuk terobos. Itulah lampu lalu lintas. Polisinya sendiri gagal berhentiin kalian dan kalian lolos. Nah, 2 tahun setelah itu kalian cerita udah nikah nih sama pacar kalian ya, widih. Lalu kalian suatu hari kepikiran, 2 tahun lalu aku kan menerobos lampu merah nih. Kalau misalkan aku lewat di perempatan yang sama, ada polisi yang sama, kira-kira bakal ditangkap gak ya? Nah, ini kan sudah menjelang 2 tahun nih. Sebenarnya kalau misalkan 2 tahun ini kalian nggak bisa ditangkap lagi untuk urusan yang 2 tahun lalu melanggar lampu merah itu. Kenapa begitu? Jadi, dalam hukum ada namanya daluarsa hukum. Nah, mungkin kalian lebih familiar dengan istilah kadaluarsa. Istilah kadaluarsa kan ceritanya lebih sering dipakai ya, tapi kalau untuk daluarsa hukum ini lebih sering dipakai apabila membahas soal hukum. Nah, istilahnya kenapa nggak bisa? Karena kasus kalian itu sudah kadaluarsa hitungannya. Nah, dari pengertian tadi seenggaknya udah ada gambaran dikit ya tentang daluarsa hukum. Nah, daluarsa hukum itu apa sih? Kalau kalian belum paham ya, daluarsa hukum adalah batas waktu untuk penuntutan suatu perkara. Jadi, semua perkara hukum itu ada batas waktu untuk penuntutannya. Misalkan kayak tadi kan untuk pelanggaran. Tadi kan untuk pelanggaran itu kan 1 tahun ya maksimal. Nah, setelah 1 tahun kalian nggak bisa dituntut lagi untuk perkara tersebut. Nah, tiap-tiap kasus sendiri itu berbeda-beda dalam daluarsanya. Apa sih akibat dari daluarsa hukum itu? Misalkan kasusnya kadaluarsa, apa akibatnya? Akibatnya adalah pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dituntut atas perbuatannya. Oh iya, untuk daluarsa hukum sendiri, dia nggak cuma dipidana loh. Jadi ada dipidana, diperdata juga. Untuk misalkan kayak pidana kalau misalkan kayak untuk tata usaha negara sebenarnya ada juga sih. Cuma kita bakal berfokus di pidana dan perdata ini karena ini kan yang paling menyangkut kehidupan kita sehari-hari kan. Nah, untuk di perdata sendiri, pengaturan mengenai kadaluarsanya suatu perkara diatur dalam buku keempat KUH Perdata bab 7 mengenai lewat waktu pasal 1946 sampai 1992. Ini kayak tahun ya. Tapi benar memang mungkin bagi yang nggak tahu KUH Perdata atau lebih sering disebut BW ya kalau sama anak hukum, itu memang pasalnya banyak banget karena memang dia ada 4 buku dijadiin satu gitu. Nah, untuk perdata tadi diatur di bab 7 buku keempat pasal 1946 sampai 1992. Ini memang semuanya mengatur tentang lewat waktu gitu loh. Istilahnya batas waktu perkara tersebut bisa sampai kapan sih? Apa aja yang mempengaruhi? Siapa saja boleh mengajukan lewat waktu ini dan bagaimana mekanismenya di pengadilan ada semua di sini.
begitu. Ini untuk perdata ya. Kalau untuk pidana ada di pasal 78 ayat 1. Ini yang pertama, pelanggaran dan kejahatan dengan percetakan punya daluarsa sampai 1 tahun. Apabila sudah lewat dari 1 tahun, maka kasus tersebut dianggap sudah kadaluarsa dan tidak bisa diproses. Begitu. Kemudian yang kedua, apabila ancamannya denda, pidana kurungan, atau pidana penjara sampai dengan 3 tahun, maka kadaluarsanya itu 6 tahun. Jadi kalau misalkan kalian terancam nih sama undang-undang yang pidana-pidana ringan nih yang bisa kurungan ataupun sampai pidana penjara sampai 3 tahun. Itu kalau misalkan sudah dari 6 tahun kalian nggak bisa dituntut lagi. Sedikit catatan sedikit untuk ada beberapa tindak pidana yang dia pengaturan daluarsa itu berbeda. Jadi ini kan kalau misalkan pure kayak gini kan tipiring kan sebenarnya bisa 6 tahun, tapi seingatku tipiring itu daluarsa beda begitu. Kemudian untuk kejahatan dengan ancaman lebih dari 3 tahun, maka daluarsanya adalah 12 tahun. Contohnya paling simpel kayak model 3 tahun itu, di atas 3 tahun itu kalau nggak salah penganiayaan. Nah, penganiayaan itu kan dia itu lebih dari 3 tahun ya. Nah, jadi misalkan kalian ditonjok nih, terus kalian masih dendam, masih nggak terima gitu loh, udah setahun, kalian masih bisa lapor gitu. Cuma kesulitannya di sini kalau udah 1 tahun kan misalnya kalian ditonjok kan udah sembuh ya, kecuali kalau misalkan kalian patah tulang gitu atau ada cedera permanen. Nah, kemudian yang keempat, apabila diancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati, daluarsanya adalah 18 tahun. Ini hukuman seumur hidup atau hukuman mati ini contohnya pembunuhan berencana. Nah, apabila dia untuk pidananya kan dia kalau hukuman ini ya pembunuhan berencana itu sampai seumur hidup maksimal. Dia juga maaf. Dia sampai hukuman mati, tapi juga bisa juga kena seumur hidup begitu. Itu kalau dalam 18 tahun dia nggak dilaporin, itu kasusnya bisa dibilang itu kadaluarsa, nggak bisa lagi begitu. Nah, ini catatan sedikit nih. Ada beberapa undang-undang yang mengatur daluarsa di dalam undang-undang itu sendiri. Apabila begitu, maka yang berlaku adalah daluarsa di undang-undang tersebut. Ini contohnya apabila kita membahas undang-undang tipikor. Ini masih jadi perdebatan sih di di bidang hukum sendiri. Apakah pidana korupsi itu ada daluarsanya atau tidak? Kalau masalahnya dua argumen ini saling dua-duanya sama gitu loh, pernah kejadian gitu di Indonesia. Yang satu ada yang lolos karena daluarsa, yang satu ada yang nggak lolos karena daluarsa nggak diterima. Kenapa daluarsa nggak diterima? Itu contohnya ini karena Indonesia udah ngeratifikasi corruption convention, di mana Indonesia menyetujui kalau pidana korupsi adalah extraordinary crime atau pidana luar biasa yang dia tidak punya daluarsa. Nah, catatan lagi nih contohnya. Kalau misalkan kejahatan yang luar biasa itu bisa dibilang itu nggak ada daluarsanya. Makanya sampai sekarang banyak kasus HAM yang masih jadi perdebatan meskipun memang itu sudah lewat dari 30 tahun gitu. Atau ada juga beberapa undang-undang yang mengatur daluarsanya sendiri. Untuk contohnya sendiri aku mungkin nggak bisa ngasih sih karena aku juga kurang tahu ya. Tapi misalkan contohnya apabila ada satu kejahatan itu diatur daluarsanya 1 tahun, padahal dia bisa pidananya itu maksimal sampai 3 tahun. Nah, itu yang berlaku itu yang 1 tahun karena aturan yang baru mengalahkan aturan yang lama. Itu asas hukum tuh. Nah, oke, thank you for coming semuanya. Semoga info kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa lagi di Naminela posting berikutnya. Dadah!